Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, kali ini kita akan lanjutkan bab 2, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita pelajari subbab yang kedua, yaitu berbagai ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia dan upaya penyelesaiannya. Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia mempunyai banyak ancaman yang selalu mengintai dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang tertuju pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, dengan bergulirnya globalisasi dan juga canggihnya media komunikasi dan transportasi, maka hal itu akan mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi Pancasila. Adanya berbagai paham ideologi lain tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya globalisasi yang dengan mudahnya membawa pengaruh dari satu negara ke negara lain. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Hal ini merupakan akibat dari era globalisasi. Globalisasi seakan meyakinkan kepada masyarakat dunia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang meliputi kemewahan, budaya konsumtif, serta pergaulan bebas. Selain itu, ada sedikit kelompok masyarakat Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di antaranya adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang baru-baru kemarin adalah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka ingin mengganti ideologi negara Pancasila, dasar negara Pancasila, dengan ideologi lain. Lalu bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan terhadap ancaman di bidang ideologi ini? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua lingkungan kehidupan. Keempat, menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan rasa kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ancaman yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Politik adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara karena terkait dengan cara penyelenggaraan kehidupan negara. Ancaman dalam bidang politik dapat membahayakan kelangsungan kehidupan negara. Ancaman politik ini bisa berasal dari luar negeri dan juga bisa dari dalam negeri. Ancaman politik dari luar negeri bisa berupa tindakan suatu negara yang memberikan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Hal tersebut dapat berupa intimidasi atau juga berupa blokade politik. Sementara ancaman politik yang berasal dari dalam negeri biasanya berupa penggunaan kekuatan atau pengaruh untuk mengerahkan massa, untuk melemahkan atau bahkan menumbangkan kekuasaan pemerintah. Dapat juga melalui gerakan separatisme
Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata ini sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi menggunakan kekuatan militer. Lalu, bagaimana cara bangsa Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bidang politik ini? Pertama, lembaga negara harus melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Kedua, menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Ketiga, mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat. Keempat, menegakkan kehidupan negara yang demokratis. Kelima, melaksanakan hubungan kerjasama politik dengan negara lain yang bersih dan sehat. Ancaman yang ketiga adalah ancaman dalam bidang ekonomi. Keanekaragaman budaya dan alam yang dimiliki Indonesia apabila dapat kita maksimalkan, tentu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa kita sendiri. Namun, seiring dengan globalisasi, persaingan dalam dunia perdagangan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Globalisasi memudahkan barang-barang dari luar masuk dan bersaing ketat dengan produk-produk karya anak bangsa. Harga yang lebih murah dapat menjadi alasan beralihnya konsumen terhadap barang dari luar. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia ini secara jelas antara lain adalah 1. Masuknya barang-barang produksi luar negeri yang mengancam keberadaan barang-barang lokal. Kedua, kemudahan bangsa asing menanamkan modalnya di Indonesia ini bisa membuat perekonomian Indonesia semakin dikuasai oleh bangsa asing. 3. Persaingan bebas akan memunculkan pihak yang kalah dan pihak yang menang. Pihak yang menang seolah dapat melanggengkan dengan berbagai keuntungan, sedangkan pihak yang kalah akan terus merasa tertindas. Keempat, sektor perekonomian yang bersubsidi semakin berkurang. Koperasi juga sulit berkembang. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Dan yang kelima, prospek perekonomian jangka panjang bisa memburuk. Lantas, bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan ancaman di bidang ekonomi ini? Yang pertama, kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, mewujudkan persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi, pemberian subsidi yang memadai dan merata, menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian mengutamakan pengadaan barang-barang produksi dalam negeri daripada barang-barang dari impor luar negeri. Ancaman yang keempat adalah bidang sosial budaya. Seperti halnya bentuk ancaman yang lain, ancaman sosial budaya juga bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Adapun contoh ancaman di bidang sosial budaya yang datang dari dalam negeri adalah 1. Isu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar ini timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, antara lain 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi yang diinginkan selalu berfoya-foya. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar
norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ancaman dalam bidang sosial budaya? Ini bisa kita lakukan. Yang pertama, mengembangkan potensi kebudayaan daerah dan mempromosikannya ke luar negeri. 2. Meningkatkan penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatkan penguasaan skill individu. 4. Penanaman nilai agama yang kuat sejak dini. Dan yang kelima, membudayakan berbagai kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Misalnya gotong royong, membentuk kelompok belajar, menggalang dana untuk membantu sesama, dan berbagai kegiatan lainnya. Ancaman yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara ini secara resmi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Proses mewujudkan pertahanan dan keamanan suatu negara bukan hal yang mudah untuk direalisasikan, terutama dengan keadaan globalisasi yang juga membuat metode kejahatan semakin berkembang. Konflik SARA yang terus berembus dan seringnya terjadi aksi teror bersenjata seolah merongrong kehidupan masyarakat. Ancaman bidang pertahanan dan keamanan harus mendapat perhatian khusus karena dengan lemahnya penanganan akan membuat wibawa serta harga diri bangsa dan negara Indonesia turun di mata internasional. Lantas bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini? Yang pertama adalah dengan melakukan pencegahan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan semua negara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan berbagai negara. Ketiga, melibatkan keseluruhan komponen rakyat dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. 4. Penguatan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sistem pertahanan keamanan. Dan yang kelima, penanaman pentingnya melaksanakan semua jenis peraturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan negara yang aman dan nyaman. Sekarang kita akan pelajari bagaimana seharusnya peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Berbagai ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, tentu dapat menghambat pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menunjukkan rasa cinta tanah air kita dengan ikut berpartisipasi mengatasi berbagai ancaman tersebut. Meskipun ada TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan negara, kita juga berhak dan wajib turut serta dalam upaya membela negara. Kesadaran untuk berpartisipasi harus dilakukan atas kesadaran pribadi tiap-tiap warga negara. Artinya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Meskipun demikian, kesadaran pribadi harus dibentuk dan dibangun. Misalnya, sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram. Semua itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, melainkan juga bagi setiap warga negara. Konsep
bela negara dapat diuraikan jadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik merupakan wujud bela negara yang dilakukan secara fisik, yaitu dengan menghadapi serangan musuh. Pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, dan pertahanan sipil, dan juga kelompok-kelompok yang terlatih secara fisik. Rakyat yang terlatih secara fisik ini memiliki 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Dan yang kedua, bela negara secara fisik ini wujud bela negara yang dilakukan dengan cara menghadapi atau melawan musuh secara langsung. Wujud bela negara secara non-fisik ini dapat dilakukan di semua lingkungan kehidupan. Contoh sikap bela negara secara non-fisik adalah yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dengan menjalankan ibadah yang tertib, saling menghormati dan menghargai, tidak memaksakan pendapat, membina kerjasama, dan saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. Kemudian untuk di lingkungan madrasah atau sekolah, ini adalah taat pada aturan yang berlaku, tidak membedakan dalam pergaulan, menghormati dan mematuhi guru, ikut mewujudkan ketertiban sekolah, belajar yang rajin, disiplin, agar menjadi generasi yang cerdas, yang tangguh serta berwawasan global. Kemudian di lingkungan masyarakat, ini dengan menjalankan semua aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, menjalin kerjasama yang baik dengan semua anggota masyarakat, tidak mempersalahkan perbedaan, menerapkan toleransi terhadap semua bentuk perbedaan, dan ikut mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.